قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia menghadiri acara ini, dan terkhusus kepada para pemateri kita yang telah berkenan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dialog ilmiah lintas agama ini. Dan perlu kembali untuk kami tekankan bahwa kita semua sangat berharap agar acara ini bisa berjalan secara lancar dan efektif. Karena itu peran aktif peserta sangat dibutuhkan. Dalam hal ini kami sangat berharap agar setiap peserta dan kita semua yang hadir di dalam acara ini bisa bersikap dewasa dan menghargai perbedaan. Dan sebagaimana formasi acara kita ini dialog ilmiah, maka harapan setiap kita bahwa kita lebih bersikap rasional di dalam menyikapi perbedaan, bukan bersikap emosional. Ini perlu untuk kami tekankan. Dan kita menginginkan menjadi langkah awal merajut kebersamaan dan meningkatkan semangat toleransi antar agama, berupaya lebih saling memahami dan berusaha menyelesaikan segala permasalahan agama melalui jalan dialog. Sekaligus semoga ini menjadi pembuka jalan menuju dialog selanjutnya dengan penganut agama yang lainnya. Bapak-bapak, saudara sekalian, sebelum kita memulai acara dialog ini, saya perlu untuk memperkenalkan pemateri kita yang sudah mengambil tempat pada kursi masing-masing. Saya memulai dari pembicara yang paling dekat dengan saya. Beliau sebagai pembicara ketiga, Bapak Pendeta Suryanto Musa STH. Alamat beliau Jalan Kemuliaan Bangkala BTP. Terus beliau Strata 1 STT Arastama Jakarta. Pekerjaan beliau sekarang konselor di Pastoral Care Makassar dan staf pengajar di AMI Profesional Makassar. Kemudian di samping beliau Bapak Pendeta Lambertus. Beliau berdomisili di Jalan Sungai Cerekan nomor 22. Dari pembicara Muslim, pembicara pertama Bapak Ustaz Muhammad Ikhwan LC. Beliau lahir di Surabaya 20 September 1970. Pendidikan terakhir mahasiswa pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia, konsentrasi kajian Islam. Aktivitas beliau sebagai tenaga pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, dan organisasi beliau sekarang aktif di Forum Umat Islam Sulsel, MUI Majelis Ulama Islam Kota Makassar, dan Wahdah Islamiyah. Kemudian pembicara Muslim kedua, Bapak Hasan Basri bin Abdurrahman. Alamat Jalan Taugugu nomor 32 Pau-Pau. Pendidikan IKIP Makassar jurusan Teknik Mesin. Kemudian American World University Jakarta jurusan Marketing dan Sumber Daya Manusia. Dan yang ketiga Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Pekerjaan beliau dosen sains DDI Makassar dan pendiri Pondok Pesantren Ukhuwatul Muslimin 2. Aktivitas organisasi pertama IPM dan HMI Makassar, yang kedua KAHMI dan IPII Jakarta. Dan pembicara yang ketiga Ridwan, alamat beliau Tidung 7 Setapak 8 nomor 257. Pendidikan S1 beliau Teknik Informatika STT Informasi Bandung, dan sementara beliau mengambil Magister Pengkajian Islam Universitas Muslim Indonesia. Pekerjaan dosen STIM Handayani Makassar dan instruktur kristologi Mahat Albir Makassar. Aktivitas organisasi Ketua Forum Ajmatiyah Sulsel. Sekali lagi ini kurikulum kita dari masing-masing pembicara, dan kami perlu untuk menegaskan kembali kepada para peserta bahwa peserta muslim mengambil posisi di sebelah kiri saya, dan peserta non-muslim atau peserta Kristen mengambil posisi di sebelah kanan saya. Ini untuk lebih memperjelas ketika sebentar peserta bertanya. Saya tidak perlu bertanya ini peserta Islam, apakah ini peserta Kristen, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, secara umum aturan pokok dialog kita pada pagi hari ini dimulai dari pembicara pertama, dari pembicara Kristen Bapak Lambertus. Beliau akan membawakan satu materi sebagaimana tema kita Roh Kudus, ya. Dan beliau membawakan materi seputar Roh Kudus menurut Kristen. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara pertama dari Islam yang membahas Roh Kudus menurut Islam. Selanjutnya, karena pembicara kedua dari pembicara Kristen berhalangan, ya, kemungkinan atau langsung dilanjutkan oleh pembicara kedua dari Islam, Bapak Hasan Basri, dan selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara Kristen yang kedua, Bapak Suryanto, dan yang terakhir Bapak Saftani Muhammad Ridwan. Dan untuk memanfaatkan waktu, kepada Bapak Lambertus yang membawakan materi Roh Kudus menurut Kristen, kepada beliau disilahkan. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur pada Tuhan dan bersyukur pada pengacara. Biarlah dalam acara ini pendidikan kami sejahtera, karena itu kita perlukan. Saudara, sesuai dengan temanya adalah Roh Kudus menurut Kristen dan juga Roh Kudus menurut pandangan Islam. Dan saya bawakan di sini adalah Roh Kudus menurut pandangan orang Kristen. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ada di hadapan Tuhan. Kami mau saling berdialog Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau berkarya dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Ada hidup saling bergandengan tangan satu sama lain. Walaupun kami berbeda anak agama Tuhan, tapi kami satu dalam Tuhan. Kami tahu semua kami anak-anak Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau ambil bagian dalam kehidupan kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan kuasai Tuhan. Sehingga kami akan melihat mujizat Tuhan, kedamaian Tuhan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengar suatu firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya buka dulu dalam firman Tuhan. Roh Kudus menurut pandangan Kristen. Kudus menurut pandangan Kristen. Firman Tuhan Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Saudara, pandangan menurut orang Kristen bahwa Roh Kudus itu adalah dari Tuhan sendiri. Roh Kudus itu datang dari atas, dari surga. Dia berkata bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk ada keberanian. Kuasa untuk apa? Untuk mendapat sukacita, damai sejahtera. Kuasa untuk apa? Untuk mendapat mukjizat dari Tuhan. Ada juga ayat yang lain, Yohanes pasal yang ke-4, Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-24 berkata begini, firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Tuhan, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu menurut orang Kristen sesuai dengan Alkitab. Saudara, di sini juga dikatakan juga dalam firman Tuhan dalam kitab Sakaria, ya, Sakaria. Karena kita tidak terlepas dari firman Tuhan, kita tahu semua itu karena dari firman Tuhan, dari Injil. Dalam Sakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 berkata begini, maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, dalam kehidupan orang percaya, kami seorang percaya orang Kristen, bukan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Lewat apa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup orang-orang, tidak mampu. Kalau kekuatan sendiri tidak mampu, firman Tuhan berkata. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu atau kehebatanmu, tetapi karena Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu datangnya dari atas. Saudara, yang kita perlu di sini bahwa kita datang kepada Tuhan. Itu ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita mendapat. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang saya perlu bahas kita bersama. Kita bisa mendengar, saudara, bahwa dalam kehidupan diri manusia itu, manusia punya 3 dimensi. Manusia punya 3 dimensi, yaitu pertama, manusia itu punya roh. Yang kedua, manusia punya jiwa. Yang ketiga, manusia punya tubuh. Saudara. Nah, manusia punya roh. Elemen manusia yang sadar akan Allah dan sanggup menyembah Allah dan sebagai pelita Tuhan. Nah, Roh Kudus itu yang bisa mengetahui pikiran Allah. Roh Kudus itu yang mengerjakan, dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dan Roh Kudus itu yang mengetahui kebenaran. Dalam firman Tuhan juga dalam Sakaria pasal yang ke-12, Sakaria 12 ayat yang pertama berkata begini. Kitab Sakaria Sakaria 12 ayat yang pertama berkata begini, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saudara, di sini adalah roh itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Roh Kudus itu roh yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, rasanya suasananya bagus sekali. Saudara, Roh Kudus itu lambangnya itu adalah seperti air, api, angin. Saudara,
sepoi-sepoi rasanya lega sekali itu namanya Roh Kudus itu menurut orang Kristen ya. Nah, Roh Kudus itu ada kedamaian, ada suasana tenang gitu. Dan itu Roh Kudus menurut orang Kristen. Dia berkata bahwa juga dalam Injil Yohanes pasal 4 itu ayat yang ke-25 berkata bahwa barang siapa menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kita menyembah Tuhan itu menyembah dalam roh, maka kita undang roh itu hadir dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita itu ada damai sejahtera, ada rasa senang gitu, ada sukacita gitu, ada rasa belas kasihan bekerja. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka terjadi sesuatu pemberontakanlah, pertikaianlah, permusuhanlah. Karena apa? Karena pikiran manusia. Tetapi kalau Tuhan turun, pikiran Tuhan turun, Roh Kudus melalui Roh Kudus itu, terus saya percaya ada damai sejahtera. Kita saling bergandengan tangan. Wah, baik sekali, indah sekali. Itu Roh Kudus. Nah, kita semua umat ciptaan Tuhan. Walaupun kita beda agama, tetapi kita satu Tuhan. Nah, saudara, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Semua di dunia ini banyak pergolakan, banyak masalah, banyak tantangan terjadi. Itu semua karena tidak menanggapi secara respon itu tentang Roh Kudus. Nah, kalau ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, semua takut akan berbuat salah. Semua takut akan berbuat dosa. Karena apa? Roh dari Tuhan yang mengkoreksi kita. Nah, terus berikutnya, saudara, di sini roh manusia terdiri dari iluminasi, pemahaman ilahi, atau iluminasi atau pengetahuan firman Allah, instruksi atau nasihat dan bimbingan dan persekutuan dengan Allah. Ada. Sehingga kita apa, saudara? Kita ada ibadah di gereja, mungkin di masjid, kita ibadah. Kenapa? Kita butuh Tuhan. Jadi apa yang kita perlukan sampai sama Tuhan? Siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Roh Tuhan sendiri. Siapa yang bisa mengetahui pikiran manusia, hati manusia? Roh manusia sendiri. Karena kita punya 3 dimensi tadi, punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Manusia ciptaan yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini juga dikatakan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, roh manusia itu putus hubungannya dengan Allah. Saudara. Waktu kita berbuat salah, berbuat dosa, itu hubungan dengan Tuhan itu putus. Saudara. Kenapa? Tuhan benci kepada dosa, tetapi mengasihi orang. Tuhan tidak suka orang berdosa, tapi Tuhan suka orangnya. Nah, makanya itu Roh Kudus itu menyadari setiap pribadi manusia supaya manusia jangan jatuh dalam dosa. Karena kalau masuk upah dosa itu, firman Tuhan berkata, upah dosa itu adalah maut atau mati. Atau nanti kalau sudah menjadi mengalami maut, kematian akan menuju pada kebinasaan. Kebinasaan itu apa? Neraka. Jadi manusia Tuhan tidak inginkan semua masuk neraka, tidak. Tapi manusia, Tuhan inginkan supaya manusia ciptaannya itu kembali ke surga, hidup dengan Allah. Saudara, kita belajar di sini. Saya belajar banyak dari Alkitab. Saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang menolong kita. Roh Kudus itu yang menolong umat manusia. Roh Kudus yang menyadarkan bahwa kita ini salah, kita ini dosa di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Kalau kita pergi, saudara, kalau kita pergi di tempat-tempat atau di mana, kalau Roh Kudus bilang ada suara hati, dokter, jangan lupa angkat gitu. Hati-hati itu pikiran kita. Tapi pikiran kita masih ingin saya ke sana. Tapi Roh Kudus bilang jangan. Hati kita tuh, hati kecil kita, jangan dulu pergi. Nanti ada sesuatu di segel mobil atau di tabrak beca atau apa, ada Roh Kudus. Tapi kalau kita paksa pergi ke sana lewat pikiran kita, pikiran manusia itu, nah terjadi tiba-tiba ada kesalahan. Nah, padahal tadi Roh Kudus sudah ingatkan, jangan berangkat dulu. Nanti kamu seperti itu Roh Kudus, fungsi daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk mengingatkan kita atau menyadarkan kita supaya kita jangan jatuh. Nah, pada waktu manusia dikatakan, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, roh manusia itu
putus hubungannya dengan Allah. Dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 berkata begini. Kalau kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa pekerjaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang Daud. Nah, saudara, sama yang Daud lain. Saudara, di sini katakan bahwa kita sejak waktu berbuat dosa itu, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Roh kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan itu baik sekali. Dalam kelahiran baru, dalam secara Muslim, secara Kristen ya, dalam kelahiran baru, manusia diberikan rohnya. Atau dibaptis itu ada rohnya dipulihkan. Rohnya itu kembali hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Mengenal nama Tuhan. Tuhannya kalau buat orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus. Kalau secara Muslimnya Isa. Kalau secara Kristennya Tuhan Yesus. Dia mengenal. Nah, siapa yang bisa mengenalnya? Dia benar-benar Roh Kudus. Roh Kudus dia mengarahkan kepada orang. Roh Kudus dia mengingatkan orang dan menyadarkan dirinya supaya tahu tentang Tuhan. Itu menurut pandangan Kristen. Dikatakan di sini bahwa dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes 3 ayat yang ketiga sampai 7 berkata begini. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan 7 berkata begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, saudara, di sini pengenalan akan Tuhan, yaitu lewat Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata harus lahir kembali. Lahir kembali artinya dibaptis secara Kristen. Baptisnya pun baptis selam. Baptisnya dibahasa semua badan, bahwa dia sudah cuci dosanya, sudah disucikan, dikuduskan. Karena apa? Alkitab berkata bahwa, Injil berkata bahwa tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Kalau hidup kudus, hidup benar, baik di dunia ini hidup benar, hidup sesama kita hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, maka bisa melihat Tuhan. Orang yang benar baru bisa melihat Tuhan. Saudara, di sini kita perlu, kami sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan di gereja,
Karena hidup perlu hidup benar dimanapun kita berada. Mungkin semua, bukan cuma anak Tuhan, bukan cuma pendeta, tapi semua diajak oleh Tuhan lewat Alkitab supaya kita semua hidup benar, hidup kudus, jangan berbuat dosa. Terus berikutnya dikatakan dalam Injil Roma pasal yang ke-8 berkata begini. Roma 8 ayat yang ke-16. Sebelumnya Bapak Pendeta, kami ingatkan waktu Bapak sisa 5 menit. Terima kasih Pak. 20 menit Pak ya. Iya, saya singkat saja, yaitu tadi adalah roh. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa kita ini perlu hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita manusia itu punya pikiran, tetapi kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dia setirnya, saudara, sehingga kita kadang-kadang manusia banyak jatuh. Makanya perlunya kita Roh Kudus. Di sini banyak sekali pelajaran yang saya belajar di sini, tapi kita tahu bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, setirnya hidup manusia itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka semuanya pasti baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, semua saling bergandengan tangan. Semuanya hidupnya baik sekali. Yang perlu sekali kita pelajari di sini adalah kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan sendiri. Dia berkata tadi, Allah itu roh. Barang siapa Allah itu roh, barang siapa menyembah dan benar. Nah, kita tahu bahwa dalam hidup kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang mengubah kehidupan kita. Dari keadaan kejahatan kita, Tuhan sanggup mengubah jadi baik. Sehingga apa? Kehidupan bermasyarakat kita, hidup dalam kehidupan tetangga kita, semuanya baik, gitu. Disukai, senang sekali, karena itu yang perlu, karena Roh Kudus, karena Tuhan. Nah, kalau kita hidup kita jahat, pasti tidak disukai orang, suka mungkin membuat orang itu jengkel, buat marah. Itu semua karena apa? Bukan manusianya, tapi iblis, setan, yang membuat orang itu marah, cuki. Nah, pikirannya diserang setan gitu. Tapi kalau Roh Kudus ada, orang sadar, pasti orang yang baik. Disukai sekali. Wah, saling panggil, ayo kita kemana? Nah, bekerja sama gitu, bagus sekali. Terus itu jiwa kita perlu dituntun oleh istri oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah tubuh manusia. Manusia ini punya tubuh yang lemah, saudara. Punya tubuh yang lemah. Nah, perlu ada kekuatan, perlu kesehatan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka ada sesuatu pekerjaan Tuhan itu yang mengubah keadaan kita. Bisa sakit jadi sembuh. Dalam firman Tuhan, saya banyak pelayanan doa kerasukan setan. Banyak orang dirasuki setan, wah, teriak-teriak. Tapi begitu saya doa, sudah bertumpah tangan di dalam nama Yesus, setan keluar setannya. Orangnya sadar karena perkataan firman Tuhan. Karena sudah hidup benar, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Bisa usir setan. Semua orang bisa. Karena apa? Pakai senjata Allah. Senjata Allahnya apa? Nama Yesus atau nama Isa. Berkuasa. Sebut saja dalam nama Yesus setan keluar, atau dalam nama Yesus sakit sembuh. Kenapa? Ada perkataan atas, ada Roh Kudus. Nah, makanya kita perlu pimpinan Roh Kudus itu daripada orang Kristen. Saudara, banyak sekali yang saya perlu pelajari, tapi karena waktu, saudara, kita bisa batasi. Nah, di sini ada gambar saya buat. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Dan terus pelajaran di sini juga ada tentang pelajaran tabernakel. Jadi pada tabernakel ini manusia yang belum lahir baru itu masih di halaman. Terus kalau sudah lahir baru, sudah dibaptis, masuk dalam ruang suci. Di dalam ruang suci itu ada mesbah, ada pelita. Pelita itu adalah pikiran kita, mesbah itu adalah pikiran kita. Dan terus ada jiwa kita di situ, ada perasaan kita. Nah, setelah itu sudah masuk dalam ruangan Maha Suci itu, masuk terus ke ruang Maha Suci. Ruang Maha Suci ini berbicara tentang
Roh Kudus tadi. Kalau kita dalam ibadah itu kalau datang kepada Tuhan berdoa, kadang-kadang menangis gitu. Tiba-tiba itu dicamah Tuhan. Jadi masuk dalam roh suci itu ketemu roh Allah, ketemu dengan roh kita. Makanya orang itu beribadah ke gereja atau ke masjid. Kalau dia serius dengan Tuhan, ada Roh Kudus turun. Roh Kudus tidak menjamah hidupnya. Roh Kudus itu yang memulihkan. Roh Kudus yang menyembuhkan. Sehingga dia pulang dari ibadah rasa sehat, rasa lega gitu. Jadi bukan lagi baku hantam, baku pergolakan, tetapi saling bergandengan tangan. Semuanya baik karena disadarkan oleh Roh Kudus. Saudara, saya percaya mungkin kali ini karena waktu sebenarnya panjang, tapi karena waktu terbatas, kiranya pelajaran ini membuat kita semakin ada kesatuan, ada saling bergandengan tangan satu dengan lain. Walaupun kita beda penganut agama, tapi satu roh. Makanya kita itu bersabar, sama-sama bergandengan tangan, hidup dan berusaha. Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami percaya, kami semua penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh-Mu, kami saling bergandengan tangan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berbeda satu dengan yang lain, tapi Tuhan kami tahu Kau Allah kami, Allah yang memberkati hidup kami, yang memelihara, menjaga kami Tuhan, melindungi, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan. Makasih Bapak Pendeta Lambertus.